Kali ini kita akan menceritakan tentang pesugihan babi ngepet. Sebelum kita mendengarkan cerita ini, silahkan Anda siapkan posisi ternyaman dan pakai selimut Anda. Waktunya kita mulai cerita ini. Desa Kendal terletak di kaki sebuah pegunungan yang dikenal karena keheningan malamnya. Desa ini dihuni oleh masyarakat sederhana yang menggantungkan hidup dari bertani. Namun, tahun itu menjadi tahun yang berat bagi penduduk Desa Kendal. Kemarau panjang melanda, membuat ladang-ladang kering kerontang. Hasil panen gagal total, dan hewan ternak mati karena kelaparan. Keadaan semakin sulit, dan rasa putus asa mulai melanda sebagian besar warga. Di salah satu sudut desa terdapat sebuah rumah reyot yang dihuni oleh pasangan suami istri, Pak Seno dan Bu Ratmi. Mereka hidup serba kekurangan, dengan persediaan makanan yang semakin menipis. Singkong hasil ladang mereka habis dimakan. Suatu malam, Pak Seno duduk termenung di depan rumahnya, menatap kegelapan dengan perasaan putus asa. "Aku sudah tidak tahu harus bagaimana lagi, Bu," katanya kepada istrinya. "Kalau begini terus kita akan mati kelaparan." Bu Ratmi yang sedang menjahit kain usang di sudut ruangan hanya terdiam. Ia tahu betul suaminya bukan tipe orang yang mudah menyerah. Namun malam itu ada sesuatu yang berbeda pada Pak Seno. Matanya penuh dengan keputusasaan dan wajahnya terlihat jauh lebih tua dari biasanya. Beberapa hari kemudian, Pak Seno mendengar desas-desus tentang seorang dukun pesugihan di desa sebelah. Dukun itu dikenal memiliki ilmu hitam yang mampu membantu orang-orang yang terdesak untuk mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat. Meskipun dihantui keraguan, Pak Seno mulai mempertimbangkan untuk mencoba jalan tersebut. Pada suatu malam yang gelap dan dingin, Pak Seno pergi diam-diam ke rumah dukun tersebut. Rumah itu terletak di tengah hutan kecil yang terkenal angker. Ketika mendekati rumah sang dukun, Pak Seno merasakan bulu kuduknya berdiri. Pohon-pohon besar dengan akar-akar menjalar seolah-olah menghalangi jalannya. Pintu rumah dukun itu terbuka perlahan, dan seorang pria tua dengan wajah penuh keriput menyambutnya. "Apa yang kau cari, anak muda?" tanya sang dukun dengan suara serak. "Saya butuh bantuan, Pak," jawab Pak Seno dengan suara gemetar. "Keluarga saya kelaparan, saya ingin jalan keluar." Sang dukun tersenyum tipis memperlihatkan gigi-giginya yang kuning. Ia mengambil sebuah kantong kain hitam dari lemari tua di sudut ruangan dan meletakkannya di depan Pak Seno. "Ini bukan jalan mudah," katanya. "Tapi kalau kau siap, kekayaan akan datang padamu." Dukun itu kemudian menjelaskan syarat-syarat pesugihan tersebut. Pak Seno harus melakukan ritual tertentu di tengah malam bersama istrinya. Setelah itu, mereka akan mendapatkan kekayaan, tetapi ada harga yang harus dibayar. Malam berikutnya, Pak Seno membawa Bu Ratmi ke tengah hutan untuk melakukan ritual tersebut. Mereka membawa lilin kecil, sesajen, dan kantong kain hitam pemberian dukun. Hutan itu sunyi mencekam, hanya terdengar suara angin dan dedaunan yang bergesekan. Pak Seno menyalakan lilin kecil di atas sesajen dan mulai melafalkan mantra seperti yang diajarkan oleh sang dukun. Perlahan, angin berhembus semakin kencang, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka. Bu Ratmi gemetar ketakutan, tetapi ia tetap berada di sisi suaminya. Tiba-tiba dari dalam kegelapan muncul bayangan hitam besar yang bergerak mendekati mereka. Bayangan itu mengeluarkan suara mengerikan, seperti desisan ular yang bercampur dengan erangan manusia. Pak Seno menggenggam tangan istrinya erat-erat. "Ini bagian dari ritualnya," bisiknya mencoba menenangkan Bu Ratmi. Bayangan hitam itu kemudian masuk ke dalam kantong kain hitam yang mereka bawa. Setelah itu,
Suara-suara aneh pun menghilang dan hutan kembali sunyi. Ritual selesai. Sejak malam itu, kehidupan Pak Seno dan Bu Ratmi berubah drastis. Kekayaan mulai mengalir tanpa henti. Hasil ladang yang tadinya kering tiba-tiba menjadi subur, dan uang muncul begitu saja di dalam rumah mereka. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Warga desa mulai kehilangan uang secara misterius. Beberapa orang mengaku melihat bayangan hitam besar berkeliaran di malam hari, tetapi tidak ada yang berhasil menangkapnya. Bisik-bisik tentang babi ngepet mulai terdengar di desa. Pak Seno dan Bu Ratmi mulai merasa gelisah. Mereka tidak bisa tidur nyenyak karena selalu dihantui oleh bayangan hitam yang datang setiap malam untuk mengambil bagian dari kekayaan mereka. Lilin kecil yang mereka nyalakan sebagai bagian dari ritual sering padam secara tiba-tiba, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Pada suatu malam, warga desa melihat bayangan seekor babi hitam besar berkeliaran di sekitar rumah Pak Seno. Dengan kemarahan yang memuncak, warga mengejar dan menangkapnya. Mereka membakar babi hitam tersebut hidup-hidup, meyakini bahwa itu adalah sumber malapetaka di desa mereka. Di saat yang sama, lilin kecil di rumah Pak Seno tiba-tiba padam. Angin dingin berhembus membawa hawa kematian. Keesokan paginya, Pak Seno ditemukan di depan rumah dengan tatapan kosong. Ia tidak berkata apa-apa, hanya duduk diam seperti orang kehilangan jiwa. Beberapa warga mengaku masih melihat bayangan babi hitam di sekitar rumah Pak Seno, meskipun Bu Ratmi sudah meninggal. Jeritan-jeritan aneh terdengar dari dalam rumah setiap malam, membuat warga takut untuk mendekat. Pak Seno dan Bu Ratmi menjadi cerita peringatan bagi warga desa Kendal. Jalan pesugihan mungkin menjanjikan kekayaan, tetapi tidak pernah membawa kebahagiaan sejati. Kutukan pesugihan akan terus menghantui generasi yang mencoba mengulanginya. Desa Kendal pun kembali ke dalam keheningan, tetapi cerita tentang tragedi ini akan terus dikenang oleh penduduknya sebagai pelajaran berharga. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, agar kita tetap lebih semangat dan berusaha untuk mencari rezeki yang halal, dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih buat kalian semua sudah mendengarkan cerita ini.